Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firman Patuhan. Saya akan mengulas berita Palestina terbaru, yaitu tentang pejabat Israel katanya menemukan atau juga mereka menggambarkan sebuah terowongan laba-laba katanya. Ini dia jelasnya supaya opini ini tidak kemana-mana, saya berdasarkan data. Ini saya kutip dari tempo.com. Tempo.co. Pejabat Israel, terowongan Hamas di Gaza adalah jaring laba-laba. Mari kita simak bagaimana maksudnya ini. Tempo.co. Jakarta, pejabat Israel menggambarkan terowongan Hamas di jalur Gaza sebagai jaring laba-laba yang menunjukkan bahwa tentara Israel masih belum mengetahui secara keseluruhan. Artinya kalau belum tahu secara keseluruhan, tahu sebagian kan gitu ya. Semoga ini bukan hoax ya. Karena Israel itu suka sekali membuat hoax. Mari kita lanjutkan. Bahkan setelah lebih dari 9 bulan sejak invasi darat yang dimulai 27 Oktober, media Israel melaporkan pada Sabtu 27 Juli 2024 seperti dikutip Anadolu. Dalam sebuah laporan terperinci, Channel 12 Israel mengutip seorang pejabat keamanan Israel yang tidak disebut namanya. Ini seperti jaring laba-laba. Saya blok. Ini seperti jaring laba-laba jika memotong satu terowongan alternatif akan secara otomatis muncul dan ini bisa terus berlanjut. Ya, ini tentu sebuah strategi untuk meyakinkan dunia bahwa Hamas itu mengerikan dan wajib dibasmi. Tapi sebenarnya kalau kita analisis gitu ya, sebagaimana kita di channel ini akar ya, itu analisa kabar. Kabar ini perlu kita analisa. Kalau Hamas sedemikian luar biasanya membuat terowongan laba-laba, maka eh, mereka bisa tersesat gitu kan. Terowongan laba-laba itu kan mirip-mirip labirin gitu. Kalau satu ditutup, banyak jalan lain yang mungkin untuk apa juga membuat terowongan yang seperti itu gitu kan. Kalau mereka sudah mengetahui sebagian, kenapa tidak langsung ke sana serangannya, bukan justru ke rumah sakit atau sekolah, tempat pendidikan dan rumah-rumah warga sipil. Dan itu ini menurut saya hanya sekedar alasan yang dibuat-buat oleh Israel untuk melegitimasi apa yang telah mereka lakukan terhadap Palestina. Mari kita lanjut. Saluran tersebut juga mengutip pejabat keamanan lain yang menyatakan kami masih belum memiliki pemahaman lengkap tentang jaringan terowongan dan kami tidak memiliki kontrol yang kuat dan mutlak atas seluruh proyek terowongan. Kita tidak tahu apa terowongan itu ada atau tidak, tapi pejabat keamanan lain, ini kita tidak tahu pejabat keamanan lain yang mana maksudnya, tapi jelas-jelas menyatakan tidak mengetahui tentang terowongan itu ya, secara mutlak bahkan keseluruhan proyek terowongan itu tidak diketahui. Lanjut, ketika invasi darat ke jalur Gaza dimulai 27 Oktober 2023, tentara Israel menemukan kemampuan Hamas untuk melakukan pertempuran pertahanan terorganisir dari bawah tanah. Mereka menemukan kemampuan itu. Menemukan kemampuan. Nah ini aneh ya, menemukan kemampuan Hamas untuk melakukan pertempuran. Ya namanya orang yang dalam keadaan bahaya, segala kemampuan potensi itu muncul gitu ya. Apalagi mereka yang sekarang tinggal tidak lebih dari 20% tanahnya gitu. Terakhir kan Gaza sudah ditaklukkan, sekarang tinggal apa namanya, bagian yang terakhir paling pojok di bagian dari Palestina, dan mereka sekarang juga kabar terbaru sedang diserang
sedang mendapatkan serangan dengan alasan yang sama untuk menyerang tentara-tentara Hamas yang bersembunyi di rumah-rumah warga. Itu suatu yang tidak masuk akal. Ketika ada yang protes kenapa rumah-rumah warga diserang, salahkan Hamasnya, kan gitu kan bahasa mereka. Itu yang kita tidak sukai ya. Mereka itu bahkan di dalam perang pun melakukan kejahatan perang tidak mau disalahkan. Hampir 39.300 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 90.600 lainnya terluka menurut otoritas kesehatan setempat. Jadi mereka ini selain melakukan kejahatan perang, melanggar aturan perang, juga membuat fitnah terhadap pejuang-pejuang Hamas yang jumlah mereka sebenarnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan Israel. Karena mereka sudah banyak yang syahid, yang sudah tidak ada. Tapi kenapa masih ditakuti? Ya, karena memang pejuang-pejuang yang berada dalam jalan yang benar itu di dalam hati mereka tidak ada rasa. Kalau kita flashback misalnya kisah Rasul itu kan, kisah Nabi terdahulu itu, ketika mereka perang ya, ketika mereka perang jumlah mereka kan selalu sedikit tapi ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Ya itu menunjukkan bahwa memang orang yang di dalam perang itu justru mencari mati itu ditakuti oleh musuh-musuh mereka yang perang demi materi, demi kekuasaan, demi menguasai, demi menunjukkan mereka lebih adidaya, menunjukkan macam-macam hal-hal yang menunjukkan duniawi. Sementara orang yang berperang hanya untuk akhirat atau untuk tujuan, ya perang itu untuk mati gitu. Itu berbeda. Jadi mereka tidak takut mati, itu yang dikhawatirkan. Jadi perang dengan orang yang tidak ada takutnya itu lebih dikhawatirkan, walaupun mereka segelintir orang yang terjadi di Palestina hari ini. Pejuang-pejuang Palestina itu nggak ada yang takut mati, justru yang menyerang itu takut mati. Kita baca di bagian akhir dari berita ini, lebih dari 9 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi runtuhan di tengah-tengah blokade makanan, air bersih, dan obatan-obatan yang melumpuhkan. Israel dituduh melakukan genosida. Ini bukan hanya tuduhan, sudah terbukti sebenarnya di Mahkamah Internasional. Di Mahkamah Internasional. Yang keputusan terakhirnya memerintahkan untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah. Oke, itu yang tadi sempat saya bahas di berita sebelumnya. Memang ketika Israel dikritik oleh Mahkamah Internasional PBB, di situ kan ada satu aktivis, saya lupa namanya, perempuan. Coba lihat berita saya sebelumnya. Justru mereka mengkecam gitu dan marah gitu. Itu yang saya sebut mereka itu berpikir tidak lagi menggunakan otak gitu ya. Mereka sudah merasa di atas angin dan tidak ada satu negara pun yang sanggup menghentikan mereka. Seolah-olah seperti itu. Ya, saya rasa itu berita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.